Bidang 2 Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 2 Selingkung Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Kantor Kasih Selingkung Universitas Negeri Surabaya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Selingkung Universitas Negeri Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat karunia kesehatan dan dipertemukan dalam kegiatan sosialisasi pemetaan bidang kerja bagi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Yang pertama yaitu sambutan atau yang pertama adalah sambutan atau laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Surabaya, Bapak Muhammad Sultan Arifin, SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah. Yang kami hormati Bapak WR2, Profesor Dr. Bakhtiar Saiful Bahri MPD. Yang kami hormati para WD2 Selingkung Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Kepala Kantor, Kepala Kasubdit Selingkung Universitas Negeri Surabaya, para kasih Selingkung Universitas Negeri Surabaya, dan teman-teman teknik yang berbahagia dan kami cintai dan kami sayangi. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan Zoom meeting terkait dengan peminatan bidang kerja bagi tenaga pendidikan di Universitas Negeri Surabaya eh, yang insya Allah akan kita lakukan mulai hari ini sampai seminggu ke depan untuk Bapak Ibu semua bisa memilih sosialisasi peminatan bidang kerja bagi tenaga pendidikan Republik Indonesia. Kami laporkan Pak WR2 bahwa jumlah pendik sampai hari ini, sampai pagi ini ada jumlah 659 tenaga pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Adapun tendik yang memiliki tugas tambahan atau struktural ada 72 orang. Sedangkan 587 terdiri dari tendik fungsional dan tendik pelaksana. Dan kami sampaikan juga bahwa kami membagi menjadi dua, yaitu penataan tenaga pendidikan tingkat fakultas dan penataan tenaga pendidikan non-fakultas. Adapun dasar dari pelaksanaan ini yaitu Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2024 tentang penghentian sementara moratorium penerimaan tenaga pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, peningkatan layanan berbasis sistem informasi di fakultas dan unit kerja. Yang ketiga yaitu optimalisasi pelayanan tendik berdasarkan keahlian, pendidikan, dan bidang peminatan. Untuk selanjutnya, adapun nama jabatan tendik di fakultas yang terdiri dari yang pertama, pengelola data dan informasi yang berjumlah tendik administrasi tiap fakultas maksimal ada 10 orang. Yang kedua, BPP, jumlah bendara pengeluaran pembantu tiap fakultas 1 orang. Pengadministrasi sarana prasarana, jumlah teknisi sarana prasarana tiap fakultas 1 orang. Dan berikutnya adalah jumlah teknisi laboran tiap fakultas berdasar sesuai dengan jumlah laboratoriumnya. Untuk penataan tenaga pendidikan non fakultas, itu yang pertama kualifikasi tendik di unit kerja non fakultas sesuai dengan teknis bidang kerja. Di antaranya PPABP. PPABP ini dulu setiap fakultas atau setiap fakultas ada
ada tiap ABP itu satu orang dua fakultas. Sekarang insya Allah akan ditarik ke universitas sehingga untuk PABP untuk seluruh universitas ini ada 3 orang. Ada BPP, ada keuangan dan perpajakan, ada kesehatan, ada sekretariat pimpinan, tim audit, hukum, media, sistem informasi dan jaringan, sarana dan prasarana, dan data informasi. Adapun pembagiannya sebagai berikut. Untuk PABP Bendahara Gaji di Universitas Negeri Surabaya ada 3 orang formasinya. Terus untuk BPP ada 39, sedangkan tenaga keuangan dan perpajakan ada 14, kesehatan ada 8, sekretariat pimpinan dan rektorat ada 12, audit ada 9, hukum ada 3, media ada 25, sistem informasi dan jaringan ada 18, sarana dan prasarana 25, data dan informasi ada 229, sedangkan laboran atau teknisi ya ada 151. Ini nanti semuanya memiliki kesempatan untuk memilih sesuai dengan uh, apa ke kemampuannya baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang kemampuan selama sebelum atau selama bekerja di Universitas Negeri Surabaya. Setiap pendik memiliki kesempatan memilih 2 formasi yang ada, ditempatkan di mana pilihannya. Nanti secara teknis akan kita sampaikan setelah mungkin sesi tanya jawab nanti akan disampaikan teknisnya pengisiannya seperti apa. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan layanan yang ada di Universitas Negeri Surabaya yang sekarang sudah memasuki tahun kedua di era PTNBH ini. Sehingga dituntut semua pendik mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan terobosan-terobosan yang bisa meningkat pelayanan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Ini semangatnya seperti itu. Sehingga sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk bisa menyebar atau memperluas layanan di semua lini yang ada di Universitas Surabaya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semua dalam Zoom ini. Nanti secara teknis akan kita sampaikan di aplikasinya seperti apa. Nanti ada Mas Guntur, ada Mas Joko, ada Bu Jaslina akan menyampaikan secara teknis pengisiannya seperti apa. Itu terima kasih Pak Wirdua yang telah membimbing kami, mengarahkan kami. Ini semua merupakan amanah yang diberikan kepemimpinan untuk pengelolaan SDM di Universitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur atas laporan kegiatannya. Yang kedua yaitu pengarahan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini yang kami hormati Wakil Rektor Bidang 2 Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Bahtiar Saiful Bahri. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur SDM UNESA, Bapak Sultan Arifin. Yang saya hormati para Wakil Dekan 2 Selingkung Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tendik, terutama yang hadir pada kesempatan kali ini. Menurut data di Zoom, yang hadir 437 orang. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi harusnya ada 587 orang yang hadir. Jadi mohon nanti ada daftar hadir bisa terlacak. Yang belum mengikuti sosialisasi mungkin perlu sosialisasi tersendiri karena mungkin kesibukan atau sedang melaksanakan tugas yang lain. Bapak Ibu Wakil Dekan 2, Bapak Ibu tendik yang hadir pada kesempatan kali ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
karena berkat rahmat, hidayah, dan kasih sayangnya, kita pagi ini masih diberi kesehatan untuk melaksanakan sebagian amanah yang diberikan kepada kita. Pertama-tama, Bapak Rektor menyampaikan salam hangat kepada seluruh Tendik untuk bergerak maju bersama-sama untuk UNESA satu langkah di depan. Mohon izin. Maaf Pak WR3, saya masih online sebentar lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor menghendaki kita bergerak bersama-sama untuk memajukan UNESA satu langkah di depan. Dalam diskusi saya dengan Pak Rektor, beliau menyampaikan bahwa kekayaan terbesar bagi sebuah lembaga adalah sumber daya manusianya. Jadi aset terbesar bagi sebuah lembaga dalam teori manajemen apapun itu adalah sumber daya manusianya. Bukan gedung yang megah, bukan lahan yang luas, bukan uang yang berlimpah. Gedung yang megah, tanah yang luas, lahan yang luas, dan uang yang berlimpah itu tidak ada apa-apanya dibanding sumber daya manusianya. Contoh, sebuah perusahaan atau negara atau lembaga ketika terjadi kebakaran, peristiwa alam, dan sebagainya, yang kemudian menghilangkan asetnya, aset gedung, aset tanah, aset dan lain sebagainya, itu akan bisa segera survive. Akan bisa segera survive ketika sumber daya manusianya kuat. Begitu sebaliknya ketika sebuah lembaga organisasi sumber daya yang kuat tadi hilang, hanya tinggal tersisa aset dan yang lain-lain berbentuk non-manusia, itu akan sulit untuk survive kembali. Maka Bapak Rektor memiliki keyakinan, mari kita perkuat SDM UNESA untuk membuat UNESA lebih cepat lagi. Perusahaan itu, tadi saya sambung sedikit, perusahaan tadi bisa goyah ketika sumber daya manusianya dibajak oleh orang lain. Tapi tidak terlalu bingung ketika asetnya berkurang, aset fisiknya berkurang. Satu sisi ketika pembenahan para dosen, studi lanjut, pelatihan-pelatihan, uji kompetensi, yang selalu didorong oleh Pak Rektor dan difasilitasi oleh teman-teman oleh teman-teman Direktorat Sumber Daya Manusia, kita bisa maju. Buktinya IKU 4 selalu luar biasa. Nah, sisi yang lain sekarang yang ingin dioptimalkan adalah bagaimana mengoptimalkan teman-teman Tendik gitu. Karena roda itu tidak mungkin jalan sendirian, pasti empat-empatnya harus berjalan, semua lini harus berjalan, dosennya, Tendiknya, mahasiswanya, dan semua asetnya harus berjalan. Salah satu upayanya adalah kita untuk sementara, tadi disampaikan oleh Mas Dir, menghentikan dulu penerimaan dosen baru, penerimaan Tendik baru. Karena Pak Rektor yakin teknik-teknik yang kita sekarang yang kita ada ini luar biasa dan itu bisa dioptimalkan. Dioptimalkan itu berarti akan ada semacam treatment. Treatment itu kan upaya untuk menaikkan sesuatu dengan sebuah proses-proses yang luar biasa. Nah, treatment-treatment itu diantaranya adalah seperti yang disampaikan tadi, yaitu peminatan bidang kerja bagi tenaga kependidikan. UNESA ketika berkembang menjadi PTNBH tentu ada pos-pos yang perlu dioptimalkan. Seperti tadi dari data yang disampaikan kepada kita tadi oleh Pak Dir, PPABP, BPP, keuangan, hukum, teknologi informasi, itu butuh yang sesuai bidangnya. Penataan Tendik kita tidak lagi menggunakan sistem angin puting beliung gitu ya. Pokoknya berubah gitu tidak. Pokoknya bergerak, pokoknya pindah tidak. Kita sekarang betul-betul berdasarkan kemampuan, berdasarkan kompetensinya, berdasarkan portofolionya. Beberapa kali sudah SDM mematangkan konsepnya, kemudian konsultasi dengan pimpinan Pak Rektor, dan Pak Rektor sudah menyetujuinya. Maka dilakukanlah mekanisme pada hari ini. Karena itu mohon bantuan pengawalan Bapak Ibu para wakil dekan bidang 2 untuk mengoptimalkan bagaimana sumber daya manusia di lingkungan kita, di lingkungan UNESA, untuk dapat maju bersama-sama, semua harus maju bergerak. Gitu, ya. Sekali lagi, kekayaan terbesar bagi sebuah lembaga adalah SDM-nya.
bukan barangnya, bukan gedungnya, bukan tanahnya, dan bukan keuangannya, tapi SDM-nya. Dengan SDM yang maju, kita akan dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mari dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kita buka bersama-sama acara sosialisasi peminatan bidang kerja Teknik Selingkuh UNESA dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak WR2 atas pengarahannya. Secara selanjutnya yaitu tanya jawab kebijakan peminatan bidang kerja. Monggo, jadi sebelum nanti kita masuk ke sesi intinya terkait eh, teknis pengisian atau pengisian aplikasi, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, kami beri kesempatan, monggo bisa melalui kolom chat ataupun bisa raise hand langsung. Monggo, silakan terkait kebijakan peminatan bidang kerja ini, monggo silakan. Jadi Bapak Ibu sudah kami beri kesempatan bahwasannya itu kami sudah memberikan wadah. Jadi silakan Bapak Ibu jangan bertanya antar teman yang tidak paham terkait kebijakan-kebijakan ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung kepada kami terkait kebijakan ini. Jadi kalau di luar nanti tersampaikan sepotong-sepotong, nanti Bapak Ibu akan menafsirkan dengan hal yang berbeda. Monggo silakan. Oke, oke. Terima kasih Pak Rahman. Oke, siap. Teman-teman, ini Pak kasih kami gambaran ya terkait sekarang ini kegiatan ini. Teman-teman, kecuali yang pejabat tambahan atau struktural, itu teman-teman semuanya harus mengisi dari nanti di web yang akan disediakan, akan disosialisasikan. Sehingga teman-teman semua tinggal memilih pilihan satu apa, pilihan kedua di mana. Ini kan akhirnya apa? Kalau Bapak Ibu semua atau teman-teman semua memilih sesuai passionnya. Passionnya di mana? Kami itu sebenarnya nggak cocok Pak di sini Pak. Saya cocoknya di laboratorium ini. Saya cocoknya sebagai bendahara Bapak. Monggo Bapak Ibu. Dan itu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu milih satu atau dua, pilihan satu dan pilihan dua. Terus nanti kalau pilihan satu dan dua ternyata kok Bapak Ibu dirasa nanti pasti ada treatment selanjutnya, tidak hanya di pilihan satu dan dua. Kita cek portofolionya oleh panitia, akan kita laporkan ke pimpinan. Setelah itu Bapak Ibu bila pilihan satu Bapak Ibu kok kalah bersaing dengan yang lain akan diturunkan ke pilihan dua. Ternyata di pilihan dua juga Bapak Ibu akan kalah bersaing dengan yang lainnya, akan ditempatkan oleh di rapim pimpinan untuk ditempatkan yang sesuai dengan passion dari Bapak Ibu semua. Kami melihat dari portofolionya. Panitia ya, bukan kami, tapi panitia akan melihat dari portofolionya yang cocok di mana, teman-teman. Ini luar biasa, terima kasih Pak WR2, terima kasih Pak Rektor, yang dilakukan UNESA ini luar biasa, tidak ada namanya pengurangan, tapi penataan. Kalau di perguruan tinggi PTN yang lain, ini sudah dilakukan treatment, bila tidak akan dikeluarkan. Kalau di UNESA ini masih luar biasa, masih dikasih kesempatan teman-teman untuk memilih sesuai passionnya. Ini ucapan terima kasih kami terhadap Pak WR2 dan Pak Rektor yang masih memberi kesempatan ke teman-teman semua untuk melakukan pengembangan diri di Universitas Negeri Surabaya. Itu mungkin kami petik ya untuk diskusi pada siang hari ini. Monggo apa yang disampaikan Pak Rahman betul, daripada tanya ke sana kemari yang belum tentu kebenarannya dan menimbulkan multi tafsir kemana-mana. Silakan di forum ini Bapak Ibu bertanya secara langsung sehingga semua sama-sama tahu, sama-sama mendengarkan sehingga mengambil kesimpulan itu dengan bijak dan benar. Waktu dan tempat kami persilahkan akan dipandu langsung oleh sang moderator Pak Rahman. Ya, baik, terima kasih Pak Direktur. Jadi
memang pemetaan bidang tenaga pendidikan di lingkungan Indonesia ini memang di sesuai bidang kerja atau sesuai dengan keahlian. Mungkin ada beberapa teman-teman yang selama ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sebenarnya saya itu di keahlian saya di A, tapi saya ditaruh di B misalnya. Monggo, ini kesempatan yang sangat luar biasa. UNESA itu memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk memilih sendiri sesuai keahlian, sesuai bidang pendidikan dan keahlian. Ini ada pertanyaan Pak Dir, ada dua di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Rani FIP, jika tidak mempunyai sertifikat pelatihan atau kompetensi bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua ini sebenarnya irisan dari Teguh LPSP dan Bapak Teguh yang ini. Jika tidak ada atau hilang surat keterangan bekerja, bagaimana? Nggih? Nah, itu pertanyaannya Pak. Jadi yang pertama, jika tidak mempunyai sertifikat pelatihan atau kompetensi, bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Rani dari FIP ya. Ya, ya. Bapak Ibu, bila tidak memiliki atau kehilangan, ya dikosongi aja, tidak usah diisi. Tapi itu akhirnya kan kami sebagai di panitia ini akan melihatnya itu. Sebenarnya itu akan memudahkan kami untuk memetakan Bapak Ibu di mana sih yang pengalaman-pengalaman sebelumnya, terus kompetensinya di bidang apa lah. Kompetensi itu bisa di apa bisa kita lihat itu ya melalui portofolionya Bapak Ibu semua, ya tahu sertifikatnya, kebenarannya. Bapak Ibu bisa dikatakan pinter, ahli, tapi kalau tidak ditunjang oleh adanya bukti, ya kita masih meragukan dari itu. Jadi keahlian Bapak Ibu di lembaga ini ditunjukkan dengan adanya data dukung namanya sertifikat kompetensi. Bila tidak ada, ya dikosongi aja, apa kalau memang nggak ada. Ya, itu yang dari Burani dari FIP. Ya. Yang berikutnya dari sama Mas? Mas Teguh dari LPSP. Ya. Ya. Saya kira kalau keterangan kerja kalau nggak ada ya nggak usah ditulis, tapi kalau ada kan memudahkan kami dalam memberikan peta itu hampir sama dengan Bapak Ibu di sertifikat kompetensi tadi, sehingga uh, kami juga tidak bisa menilai secara portofolio, sehingga kami akan melihat sebenarnya Bapak Ibu kalau aktif mengisi di SIM My SDM UNESA itu ada kolom-kolom sertifikat kompetensi. Kalau itu sudah diisi, kami hanya sebenarnya melihat di situ. Nanti di sistem nanti akan ditunjukkan. Bapak Ibu langsung itu terkonek dengan sistem Bapak Ibu semua, tinggal nanti nge-approval itu sudah masuk ke portofolionya Bapak Ibu semua. Bila Bapak Ibu sudah mengisi di My SDM UNESA, itu saya kasih gambaran seperti itu. Ya, mungkin terima kasih atas dua pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dir atas penjelasannya. Semoga terjawab Mbak Rani dan Mas Teguh ya. Yang ketiga ini dari Mas Hartono, Direktorat Hukum kalau tidak salah ini. Perkenalkan, nama saya Hartono dari Subdit Hukum. Pertanyaannya dua ini Pak Dir dari Mas Hartono ini. Yang pertama, jika pegawai lulus tes peminatan, apakah nanti ditempatkan sesuai dengan peminatan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika pegawai tidak memilih peminatan atau tidak lulus, apakah ada konsekuensinya? Terima kasih. Itu Ya, dari Mas Hartono, ya, Direktorat Hukum, Pak Dir. ya, terima kasih Mas Hartono. Ini pertanyaannya kalau lolos itu kan nanti setelah portofolio pasti ada tes wawancaranya ya, ada secara portofolio sudah oke, orang ini cocok di sini. Nanti akan ada wawancara langsung sesuai bidang yang diisi yang bersangkutan. Contohnya Mbak Hartono, kami langsung ke bidang hukum. Nanti kan portofolionya sudah ada ini, terus ini sudah lulus. Ternyata gini ya teman-teman. Ternyata di bidang hukum itu kan dibutuhkan cuma berapa? 3 atau 4 tadi? 3 ya. Ada 3 ternyata yang daftar 8. Ya nanti kan yang 5 kan yang harus diseleksi dari 8 itu sehingga nanti lolos 3. Yang 3 itu yang akan kita direkomendasi untuk menempati bidang hukum. Yang lain akan digeser ke
pilihan berikutnya seperti itu ya. Sehingga kalau tidak lolos di pilihan satu akan ditempatkan di pilihan dua. Tapi bila kalah bersaing di pilihan dua akan nanti ditentukan oleh rapat pimpinan untuk penempatannya disesuaikan dengan data yang ada di kami di portofolio Bapak Ibu semua akan disesuaikan. Itu yang bisa kami jawab sampai hari ini. Bila ternyata di kemudian hari sampai ini kan ada pendampingan nanti setelah penempatan ini ada pendampingan dari tim 1 sampai 3 bulan. Bila memang tidak memungkinkan, tidak bisa dikembangkan, tapi UNESA masih membutuhkan tenaganya akan dimanfaatkan. Tapi bila sudah tidak ada kemampuan, tidak bisa ditingkatkan lagi, ya nanti nunggu keputusan berikutnya setelah 3 bulan itu ya, kita tunggu itu ya. Itu. Yang kedua terkait apa Mas Rahman? Yang kedua, jika pegawai tidak memilih penggunaan bagaimana konsekuensi bila tidak memilih? Ya akan kami tempatkan sesuai dengan dari kebijakan pimpinan. Nanti apakah nanti langsung ditaruh apakah yang dibutuhkan. Contohnya ada tenaga-tenaga, ada di tenaga laboran atau tenaga parkir ditempatkan. Kalau nggak memilih, otomatis nggak ngisi. Itu terserah kami setelah panitia yang akan menempatkan dan hasil rapim nanti akan ditempatkan di tempat-tempat yang memang membutuhkan tenaga itu. Dan kami sampaikan teman-teman bahwa UNESA ini sedang mengembangkan sayapnya, ada di kampus Magetan, nanti ke depannya terus ada di kampus IKN, ada di kampus yang ada di Pacet, sehingga teman-teman yang bekerja di UNESA otomatis ya harus siap ditempatkan di wilayah UNESA, sudah tidak bisa lagi menolak karena kontrak teman-teman dengan UNESA itu kan kontraknya dengan UNESA menempatkan dimanapun teman-teman harus sudah siap, itu seperti itu ya. Itu kami sampaikan ya teman-teman. Sehingga kami mohon teman-teman semua, baik yang pegawai UNESA maupun ASN, ayo kita sama-sama membangun lembaga ini, semangat, merubah. Karena sekarang sudah tidak ada zamannya lagi yang ASN, enak-enak, nggak bisa seperti itu. Bahkan nanti yang ASN ini sementara ini tenaga titipan di UNESA ini, titipan dari kementerian yang dititipkan di UNESA. Kalau memang di UNESA sudah tidak, saudara sudah tidak cocok, ya kita kembalikan lagi. Kita kembalikan oleh UNESA akan dikembalikan lagi ke kementerian. Nah, kementerian nanti terserah meletakkan di mana. Terus yang sama juga yang pegawai UNESA, kalau memang sudah tidak bisa ditingkatkan, tidak bisa dikembangkan, ya kita ucapkan terima kasih untuk mereka yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi di UNESA. Seperti itu karena UNESA ini sekarang membutuhkan, karena UNESA ini sudah MPH, inginnya lari kencang, semua ikut mendorong untuk lari kencang tersebut. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir. Semoga terjawab ya Mas Hartoni, Mas Hartono yang biasa disebut Mas Tony. Ya. Oke, yang selanjutnya dari Pak Trijoko Visipol, mohon izin terkait dengan bidang kerja petugas ruang baca di setiap fakultas masuk yang mana di antara 12 yang ditampilkan tadi. Ini tadi, kalau tidak salah ini sudah masuk di pengolah data dan informasi Pak Trijoko. Atau mungkin bisa disebutkan lagi, bisa Pak Dir. Terima kasih Pak Trijoko, Kepala Kantor Visipol ya. Pak Tri, itu kan ada 10, tambah 1 ada sarpas, ada 11. Monggo ditata ruang baca itu kalau bisa disatukan di universitas, di fakultas. Sehingga tidak ada semua prodi memiliki ruang baca. Disatukan biar efisien, efektif ya pelayanannya. Dan teman-teman nitip ke kepala kantor, Kasudit, monggo pelayanan benar-benar sudah berbasis teknologi informasi sehingga tidak manualan lagi. Sudah pakai membangun itu layanan-layanan yang memang lebih mudah mengontrolnya sehingga nanti kelihatannya kalau seperti ini khususnya teman-teman yang ada di fakultas ini layanan harus layanan satu pintu harusnya layanan terpadu karena kelihatannya kalau 10 orang itu kan ada di universitas. Bagaimana yang ada di prodi-prodi? Kami sampaikan bahwa teman-teman itu laporan-laporan itu sekarang kan ada tiap-tiap fakultas sudah disiapkan laporan-laporan.
sehingga memberdayakan laboran-laboran itu. Dan teman-teman di laboran itu nanti kontrak pertamanya, perjanjiannya itu satu dengan pimpinan. Apa yang diperintahkan pimpinan itu harus dilaksanakan. Yang kedua, tugas sebagai tupoksinya sebagai laboran atau teknisi. Ya, nanti di bawah pengawasan langsung ketua laborannya. Sehingga teman-teman seperti itu. Dan teman-teman nanti yang ditempatkan di laboran itu juga bertanggung jawab di lingkungan segitu, peduli dengan lingkungan tersebut, ruang-ruang tersebut, dan dikasih tanggung jawab di situ, layanan. Itu seperti itu ya, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dir. Itu Pak Trijoko terkait ruang baca tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Dir. Selanjutnya dari Mas Pujiono FIP. Izin bertanya mengenai sertifikat yang dilampirkan, apa ada batas tahunnya? Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Mas Pujiono dari FIP. Selama kolomnya masih ada, silakan diisi. Tapi pilih yang apa? Yang kayaknya sesuai dengan keahliannya Bapak Ibu semua. Tidak sertifikat apa lomba RT, RW, ya nggak usah lah. Kemampuan Bapak Ibu yang berkaitan dengan bidang keahliannya Bapak Ibu yang kita yang diunggah ke sistem, sehingga kami tahu menggambarkan secara portofolio bahwa Bapak Ibu memang pakarnya kebidangannya di situ. Nah, terus ada lagi Mas Raman? Itu Pak Wijono. Iya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini dari Mas Doron Juwono Perpus. Jika tidak lulus, apa dipindah atau tetap di tempat kerja sebelumnya? Tadi saya sebenarnya sudah jelaskan. Iya. Yang selanjutnya dari Mbak Fatima Sariri FMIPA. Mohon izin bertanya. Saya BPP FMIPA sudah disampaikan bahwa BPP masing-masing tiap unit atau fakultas sudah masing-masing satu BPP. Namun yang menjadi kendala adalah unit atau fakultas yang dengan anggaran atau beban kerja lebih besar, mohon untuk tim teknis dipertimbangkan tidak disamakan hanya satu karena berimbas pada beban kerja BPP dan tim teknis. Terima kasih. Itu Pak Dir. Oke, terima kasih. Itu sudah dikaji oleh tim keuangan. Nanti di bawah Pak Bowo akan mendiskusikan hal tersebut, karena biar kami kan eh, kemarin sih diskusi masukannya bagaimana teknis pelaporan itu yang lebih disederhanakan tapi tidak mengurangi esensial pelaporan keuangan yang baik dan benar. Itu tantangan tersendiri bagi pengelola keuangan. Bagaimana pengelola keuangan itu menyederhanakan laporan tapi tidak mengurangi esensinya sebagai laporan pertanggungjawabannya. Itu harapan kami, sehingga kami eh, masih kita diskusikan dengan keuangan seperti apa teknisnya nanti. Karena yang di fakultas ini kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Ya, itu seperti itu. Nanti kita diskusikan dengan Mas Bowo. Mungkin dari teman-teman, Pak Guntur, Pak Joko maupun Bu Desina, kami persilahkan untuk bisa menambahkan terkait yang kami sampaikan. Gitu. Ya. Baik, ada tambahan, Bu Arin? Iya, Pak Jod izin menambahkan untuk yang di fakultas, terutama tim teknis, kan tadi sudah disampaikan kalau di fakultas sekarang hanya ada pengolah data dan informasi itu ada 10. Jadi 10 orang itu tidak spesifikasi dia ada di keuangan, dia ada di kepegawaian, dia ada di akademik. Tapi 10 itu mengolah data, bisa mengolah data di keuangan, mengolah data di kepegawaian. Jadi bisa jadi hari ini dia mengolah data keuangan, besok mengolah data kepegawaian. Jadi tidak spesifik dalam satu bidang kerja. Jadi teman-teman yang di fakultas nanti 10 itu adalah around pekerjaannya, karena nomenklatur yang sekarang pun inginkan tenaga kependidikan itu untuk bisa bekerja untuk hanya mengolah data, bukan khusus data keuangan, data kepegawaian, data akademik, bukan demikian lagi. Begitu Pak Dir. Terima kasih. Oke, tambahkan lagi. Benar apa yang disampaikan Bu Arin, kami sampaikan.
sampai lupa. Bapak Ibu, sekarang itu sudah tidak spesialis kayak sebelum-sebelumnya. Dulu ada tenaga namanya kemahasiswaan, ada tenaga akademik, ada tenaga kepegawaian, ada tenaga keuangan. Sekarang itu sudah multi, semua harus mampu bisa menyelesaikan. Nah, ini peran peran penting nanti kepala kasih maupun kepala kantor, kasudit atau kasih ada di lembaga dan unit kerja. Bagaimana mendistribusikan pekerjaan itu menata itu. Ini penting sekali perannya, ini tantangan sendiri bagi kasih dan kepala kantor. Bagaimana mendistribusikan pekerjaan itu segera bisa selesaikan dan tuntas. Sehingga nanti mungkin pola kayak gini, ini teman-teman harus bisa bersama-sama, saling mensupport, saling mendukung, saling membantu sesama. Karena tenaga cuma 11 orang ya, 11 orang, 11 orang plus ada tiga itu ada kepala kantor ada dua, ada kepala kantor ada satu, ada kasih ada dua. Bagaimana mendistribusikan pekerjaan itu bisa selesai dengan tuntas. Sehingga Bapak Ibu bagaimana mengatur strategi-strategi yang ada di uh, unit kerjanya masing-masing. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Dil dan Bu Desrina. Jadi memang untuk selanjutnya ini dari Mas Nur Hamid. Nur Hamid ini dari perpustakaan. Selamat pagi, mohon izin bertanya, apakah boleh jika minat yang diisi tidak sesuai dengan sertifikat kompetensi? Misalnya saya minat di bidang hukum, namun sertifikat kompetensi dan pengalaman kerja saya di bidang tata boga dan mesin industri seperti itu. Apakah bisa diisi dengan tidak sesuai kompetensinya? Ya, Pak ya. Sultan atau Bu Barin? Terima kasih Pak Amit. Boleh hak, hak, hak yang mengisi mau diisi apa monggo berserah. Tapi kan kita sebagai juri atau panitia ya melihat orang ini punya kemampuan di mana, dipetakan di mana, sehingga kami sedapat mungkin menempatkan sesuai dengan peminatannya dan keahliannya. Kita lihat lah, kita lihat kalau orang ini orang mekanik tapi milihnya di hukum ya. Ya, nanti kan nanti kan pasti orang hukum akan mengetes kemampuan dari teman-teman semua. Nah, melihat benar gak yang diisi ini sebenarnya orang teknik punya sertifikat teknik tapi dia sebenarnya peminatannya di hukum. Nanti kan akan diwawancarai oleh tim hukum sehingga benar gak kalau memang oke, ternyata dia sertifikat tekniknya luar biasa banyak, tapi hukumnya juga mampu dan memiliki kemampuan yang lebih ya akan ditempatkan di hukum nanti kemungkinan seperti itu kan pertimbangannya kan seperti itu sehingga nanti bila tidak ada titik temu antara sertifikat dan portofolionya kita wawancarai satu persatu dari teman-teman itu sehingga kan ada titik terangnya antara portofolio dan langsungnya itu ketemuan langsung itu akan menyimpulkan eh, kemampuannya yang bersangkutan seperti itu. Baik, Ini semoga ada terjawab. Ya, Mas. ada resen Ya, ini. Mas Nur Hamid. Monggo silakan untuk yang resen Bu Tintin dari BPM, kami persilakan. Bu Tintin. Ya, oke. Masih unmute Bu Tintin. Silakan di unmute. Oh ya, makasih Mas. Mau bertanya, sekarang ini kan BPM itu ada dua tendik, yang dua itu kan bagian keuangan itu kan sharing dengan unit lain. Istilahnya kan berarti tendiknya dua, yang semuanya itu adalah di itunya adalah eh, data, pengolah data dan informasi. Ya kan? Terus yang di formasi yang di surat itu ada audit untuk BPM. Sedangkan untuk tendik yang sudah ada yang di sini mengelola tentang katakannya apa persuratan dan juga untuk data-data itu nantinya bagaimana Mas? Karena di situ hanya audit itu hanya di BPM hanya audit sedangkan data informasi BPM tidak ada. Terima kasih. Oke. Bu Farid, Farid. Iya, terima kasih Pak Dir. Jadi di BPM itu kan nanti ada yang pertama ada BPP,
Mbak Tintin. Jadi BPP itu ada di BPM sendiri. Jadi setiap unit kerja itu ada BPP-nya nanti. Kalau memang 39 itu terpenuhi semua, jadi tiap unit kerja ada BPP. Terus yang di Badan Penjaminan Mutu dan Badan Pengawas Internal itu memang hanya di bidang kerjanya kan audit. Nah, audit itu bukan melulu dia pekerjaannya tentang mengaudit, mengaudit, mengaudit. Tapi juga mungkin terkait data dan informasi yang lainnya tetap masuk di dalam bidang kerja audit itu. Cuman karena kan spesifikasinya BPF dan BPI itu kan tentang audit. Jadi untuk persuratan dan lain-lain tetap masuk dalam orang yang masuk ke bidang kerja audit tadi. Begitu. Oke. Berarti, Ya, berarti terjawab nanti mungkin. BPM selain keuangan ada empat itu nggih. Iya, Empat jadi auditor itu yang juga melaksanakan kegiatan kayak persuratan dan juga kita kan ada sistem yang diolah, aplikasi yang diolah yaitu Simutu dan Simarko juga di situ juga ya. Oh iya, iya. Iya. baik Mbak Arin. Baik, terima kasih Bu Deslina atas ini sudah terjawab ya Bu Tintin. Ini kolom chatnya masih ada Pak Dir dari Mas Wijianto FIP. Mohon izin bertanya, jika masuk di laboratorium, apakah tetap seperti tenaga pendidikan umum atau jenjang kepangkatan seperti PLP? Jadi yang dimaksud mungkin kalau masuk di laboratorium itu apakah tetap menjadi teknik pelaksana atau bisa seperti Javung PLP untuk Ya, kepangkatan. oke. Terima kasih, Mas. Ya, sekarang ini setelah UNESA jadi PTNBH, sudah tidak ada pengangkatan gabung lagi. Sehingga teman-teman sudah, ya nanti tugasnya di situ. Nanti jenjang karir dan kepangkatan ini masih dikelola, ditata sedemikian rupa bagaimana ke depannya dari teman-teman semua. Tidak PLP itu ya sekarang yang sudah ada ini, kecuali pindah di Satker maupun di BLU mungkin masih ada apa PLP. Kalau di sini sudah tidak ada penambahan lagi dari kementerian untuk tenaga PLP karena Indonesia sudah PTNBH sehingga sudah tidak mendapatkan PNS lagi. Semua pegawai adalah pegawai Indonesia itu sendiri. Bagaimana nanti mengaturnya pegawai-pegawai yang ada di Indonesia, apakah jenjang karir dan pangkatannya seperti itu ya. Ya itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Dir. Ini dari Oppo, tidak ada namanya. Dari Oppo ini, Assalamualaikum. Terus saya ditempatkan di mana kalau terus-terusan di rolling dan fokusnya di bidangnya ganti-ganti terus. Maksudnya mungkin dia mau ditempatkan di mana kalau terus-terusan di rolling. Mungkin kurang kurang update Iya, informasinya ini terkait terlalu eh, yang dimaksud ini. kan ini kategori wis nggak update informasinya, namanya juga nggak berani menampakkan. Ya ini yang susah untuk maju di Indonesia ini orang-orang kayak gini ini. Namanya dianu ya dilengkapi apa gitu, gentle gitu loh. Nggak berani. Tapi bilangnya gini, sebenarnya Bapak Ibu bagaimana sekarang mengefisienkan lembaga ini, bagaimana ini luar biasa Unesa Pak Rektor yang sampaikan di awal tadi tidak sampai pengurangan. Sebenarnya semangatnya di PTNBH itu mengefisienkan efektifkan, tapi ini luar biasa Pak W2 Pak Rektor ini masih memberi kesempatan kita sehingga kita beberapa kali dilakukan dilakukan asesmen itu tidak sampai ada pengurangan. Bagaimana menempatkan mereka di tempat-tempat yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Ini sebenarnya luar biasa kesempatan yang diberikan oleh pimpinan luar biasa. Maksudnya bisa memilih itu luar biasa. Satu, bisa mendekatkan dirinya dengan tempat tinggalnya. Luar biasa, ini sudah ada pilihan-pilihan. Kebijakan yang diberikan pimpinan yang luar biasa ini. Saya yakin luar biasa. Sehingga kita itu bagaimana, kami sebagai pengelola SDM, bagaimana teman-teman semua itu bisa memberikan yang terbaik untuk lembaga. Itu tujuan dari kami. Ya, monggo yang mau tanya nama ditulis ya, yang lengkap, asalnya dari mana, jangan nama samaran-samaran gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dir. Memang apa yang sudah disampaikan Pak Direktur SDM
teman-teman ya. Jadi eh, UNESA itu luar biasanya itu tidak mengkotak-kotakkan. Jadi dan kami pun di Direktorat SDM sudah memberi banyak kesempatan seperti kemarin itu juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan baik itu yang grading 3, grading 5, grading 6 itu bentuk dari kepedulian UNESA kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman menganggapnya ini istilahnya tidak sesuai, ya ini kan dengan bagaimana teman-teman itu mau upgrading baik soft skill, hard skill maupun kompetensi-kompetensi yang lainnya. Kalau masih mau jalan di tempat, ya akan tertinggal seperti itu. Nah, ini kesempatannya yang diberi UNESA sangat luar biasa. Monggo, yang resen Mbak Masita ya, Mbak Masita dari Direktorat Perencanaan, kami persilakan. Monggo, Mbak. Oke, terima kasih Mas Rohman atas kesempatannya. Mohon izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dir SDM mau bertanya. Ini tadi kami barusan coba cek melalui My SDM UNESA terkait eh, pemetaan pegawai ini. Kemudian kan memang ada pilihan satu dan pilihan dua, nggih. Nah, kemudian yang kami tanyakan misal nih pilihan satu dari staf kami misal dia memilih di data dan informasi dan dia memilihnya penempatannya di direktorat kami misal Bapak. Kemudian yang diformasikan kan ada 6 orang. Nah, semisal yang mendaftar 10 orang. Nah, yang diterima otomatis 6 orang dan 4 orang otomatis dia tidak masuk ke dalam direktorat kami. Nah, yang kami tanyakan 4 orang tersebut itu nanti tetap diujikan melalui dengan formasi dengan pilihan yang ke satu, misal nih, belum tentu nilai tersebut jika dibandingkan dengan unit yang lain dia rendah gitu, nggih, Pak. Itu tetap dipertimbangkan di pilihan yang ke satu, misal data dan informasi, tetapi ditempatkan di tempat yang lain, atau langsung diturunkan di yang pilihan kedua gitu, Bapak. Nah, itu pertanyaan kami. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti di teknis ya, di teknis pengisiannya. Teman-teman, kami sampaikan, nanti jadi masuk di teknis ya. Tapi nggak apa-apa, kami sampaikan di awal biar tidak penasaran. Teman-teman nanti yang diwawancarai adalah yang di pilihan yang pertama. Di pilihan kedua nanti kita melihat dari hasil. Nanti dari wawancara itu akan memberi rekomendasi-rekomendasi. Seperti itu. Ya, kami sampaikan di awal. Sebenarnya nanti masuk di teknis, tapi nggak apa-apa disampaikan di awal. Oke, itu Mbak Masita. Nanti mungkin yang diwawancarai hanya yang pilihan pertama. Yang kedua nanti dari wawancara itu mewawancara akan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Oh, sebenarnya kamu itu cocoknya di sini, di sini, ini. Itu ada kolomnya untuk wawancara. Nanti dari direktorat maupun dari Bapak Ibu BD2, dari Kalap, itu yang akan memberikan rekomendasi cocoknya di mana. Sehingga Bapak Ibu pilihan pertama itu sudah menunjukkan semua sudah terkonfirmasi lah dari pilihan pertamanya. Itu mungkin Mbak Masita. Terima kasih Mbak Masita. Baik, mungkin Terima nanti kasih, Pak detailnya Sultan. di aplikasi ya Mbak Masita ya, di teknis nanti. Siap. Oke, siap. Baik, untuk ini untuk yang resen yang terakhir Mas Puspo dari kampus 5. Monggo Mas Puspo. Ongkem Mas Puspo. Wah, gitu, biar kelihatan gantengnya. Suaranya tidak terdengar Mas Puspo. Mungkin headsetnya mungkin Mas Puspo. Suaranya nggak ada. Perlu pengadaan headset mungkin nanti. Kayaknya gitu. Nah, ini terdengar malah nih. Oke, monggo Terima silakan. kasih Mas Roman. Sudah dengar Mas Roman? Siap, sambung. Ini headset bawaan dari kampus utama dibawa ke sini mondar-mandir akhirnya tidak bisa terpakai ini. Terima kasih Mas Roman koreksinya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Sultan, Pak Wakil Rektor Bidang 2. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya hanya menyampaikan, saya pernah di briefing oleh Mas Sultan selaku Direktur SDM. Rumusnya ilmu itu harus dibagi-bagi, jangan didekemi sendiri.
supaya bila suatu saat kamu digeser atau di mana ditempatkan, yang menggantikan kamu sudah siap siap lahir batin dan siap untuk loading. Posisi di kami ini kan itu Thomas, all round istilahnya ya. Semua harus bisa semua, umum harus bisa semua, dan harus bisa menangani semua karena memang sementara masih ada istilah umum di sini. Eh, yang kami tanyakan setelah peminatan atau pemetaan tendik ini, kan tendik ditempatkan sesuai dengan peminatan itu. Eh, apakah yang rumus yang dari Pak Sultan itu tadi masih berlaku? Kami takutnya setelah pemetaan ini, terutama di posisi kami di kampus 5, itu masih all round, kembali lagi ke all round tadi, setelah pemetaan itu, apakah rumus itu masih bisa kami perlakukan? Harus semua harus bisa menangani semuanya, atau kembali ke hasil pemetaan itu, dan kami takutnya itu terkotak-kotak. Kalau kami di posisi kami ini, ya itu teman-teman teknik kami tuntut semua harus bisa belajar menangani semuanya, baik teknis atau administrasi itu. Mohon arahan Pak Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Tiga wabarakatuh. yang pinjam. Terima Ya. kasih Mas Iko, luar biasa ya. Nah, ini apa yang kami sampaikan memang di awal ini sudah tidak ada spesialisasi, sehingga nanti harus all round. All round itu wes karena cuma 11 ya, 11 orang, jadi semua harus bisa benar-benar yang mampu, yang bisa berkembang, itu akan menduduki posisi-posisi tersebut, Mas. Sehingga harus multi, tidak ada lagi spesialisasi. Dan nanti peran kasih dan kepala kantor ini untuk untuk memposisikan siapa yang sebelumnya disebut pengelola kepegawaian. Nah, itu sudah tidak ada, adanya hanya pelaksana. Jadi nanti ada yang memang kasih bisa kami komunikasinya dengan unit-unit kerja itu nanti yang di pusat ini dengan kasih atau kepala kantor, sehingga itulah nanti kecepatan dari kasih dan kepala kantor untuk memberikan mandat ke anak buahnya yang mana yang untuk menyelesaikan dengan cepat, sehingga teman-teman jangan khawatir bahwa kami juga akan melakukan pendampingan melalui kasubdit kami Pak Guntur. Nanti yang di laboran itu ya akan ada pendampingan antara Kalab dengan SDM, dengan yang mana yang nanti juga kami banyak pelatihan-pelatihan yang akan terus kita kembangkan di tahun 2025. Dan kami sampaikan sampai tahun 2024 ini untuk pelatihan tendik ini syukur alhamdulillah kita masih 56% lah yang sudah melakukan pelatihan. Insya Allah di tahun 2025 program dari Pak Rektor ini akan kita sapu bersih untuk semua tendik yang ada di Universitas Negeri Surabaya akan melakukan pelatihan, baik sertifikat ada memiliki sertifikat kompetensi ataupun hanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya secara umum. Untuk itu nanti ada pendampingan yang di laboran-laboran itu akan kolaborasi dengan kalab-kalab yang ada di fakultasnya masing-masing untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga teman-teman nanti setelah 3 bulan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Itu harapan kami. Ya Pak Musmo, intinya semua harus all round bisa, karena pola-pola ini sebenarnya di psikologi, di hukum, terus di FK, terus satunya lagi di kampus 5 ini role model dari pelayanan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Nanti ini role model karena mereka perangkat baru, dan semua harus mampu bagaimana teknologi membantu pelayanan dari semua aktivitas yang ada di unit kerja masing-masing. Itu Mas Puspo, mungkin dari kami seperti itu Mas Puspo. Ya, semoga terjawab atau masih ada yang ditanyakan lagi, Mas Yusuf, Oke, mumpung Mas Sultan, terima kasih. Ada lagi satu lupa tadi. Misalkan ya, kami memberangkatkan kalau ada pelatihan tidak
Karena satu, misalkan Tendik ini sudah sering ikut pelatihan, tapi panggilan pelatihan ini untuk kualifikasi memang Tendik tersebut, tapi Tendik tersebut sudah sering ikut. Ya, Apakah iya, boleh kami iya, mengikutkan yang belum pernah ikut, padahal kualifikasinya bukan di situ? iya, iya. Boleh Mas, nanti pasarnya sudah sepasar seperti itu. Mungkin yang kemarin itu masih fokus di itu karena terkait dengan yang sampai kontraknya sampai tahun 2024 yang bersangkutan kan, yang yang memang di kita kan spesialisnya mereka itu. Nanti kedepannya sudah kita bergantian dengan yang lain. Tapi kami juga menyesuaikan menjurus ke pelatihan yang sifatnya teknis ya kemampuan untuk seseorang itu di mana. Nanti kita sesuaikan. Kecuali yang laboratorium-laboratorium itu kan khusus Mas kalau laboran. Tapi kalau yang ada di fakultas ini kan umum kan. Nanti kita mungkin gantian lah, yang lain gantian. Kemarin memang masih di tahun 2004 ini kan masih ada spesialis-spesialis itu kan. Ada pegawaian, ada kemahasiswaan, ada akademik. Sehingga kami nanti insya Allah untuk tahun berikutnya akan bergantian. Nah ini kami informasikan juga ke semua pimpinan yang ada di unit kerja, biarpun tanggung jawab nanti pelatihan ada di kami, di Direktorat SDM, kami mohon masukan dan arahan dari teman-teman dari Pak WD2 atau Bu WD2 yang ada di unit kerjanya masing-masing. Karena ini kita benar-benar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik di itu. Dan hasil kami sampaikan juga info kemarin langsung kami Pak Rektor langsung dan dia di Pak Wamen ya, Wamen kita, Wamen Pendidikan Tinggi itu menyampaikan. Itu langsung kami ditembak Pak Rektor, Pak Wamen dia langsung mengatakan tolong yang melayani itu yang senyum, sabar, harus jelas, nggak boleh melayani bentak-bentak lagi sudah nggak zamannya gitu. Sekarang itu sedikit-sedikit pasti viral. Dan apa yang dilayani teman-teman semua di lapangan itu koneksinya ke Pak Rektor langsung sehingga teman-teman juga harus berhati-hati memberi pelayanan yang terbaik untuk semua baik untuk aktivitas akademik yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Informasi sangat cepat dan sangat sehingga sudah nggak zamannya lagi. Kalau bisa diarahkan, kalau tidak bisa mungkin memang paling gampang melayani itu melalui aplikasi paling gampang. Paling juga kelihatan kalau mungkin ada masalah yang melayani ada apa itu kalau diarahkan ada kan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa teknologi itu kalau nggak cekap ditanggapi itu tidak ada artinya. Itu maksudnya kalau ada pertanyaan ya cepat ditanggapi sehingga Bapak mahasiswa maupun pengguna itu benar-benar terlayani dengan baik. Itu mungkin Mas Puspo dari kami Mas Puspo. Terima kasih. Baik, sudah terjawab, Mas Puspo? Terima kasih. Melayani yang humanis, Pak Dir. Oke, Oke, siap Ibu. Oke, siap, Prof. Oke, ini dari kolom chat Pak Dir, dari Mas Eko Stiono. Mohon izin bertanya, apakah dimungkinkan bila unit kerja tertentu minta atau mengusulkan nama person untuk mengisi di unit kerjanya? Dan mungkin yang dimaksud itu pimpinan unit kerja sudah memplotting nama mungkin yang dimaksud ya. Ya, ini balik lagi ke zaman bahula ini istilahnya. Ya, monggo ini di aplikasi ini kan sudah disiapkan. Silakan gunakan aplikasi itu. Kalau seperti itu lagi ya monggo dicoba aja. Nanti kita biar aplikasi yang akan memberikan. Monggo. Ya. Terus Ya, jadi pada intinya tidak ada ya Pak Dir. Intinya itu sesuai kompetensi. Monggo teman-teman ini kan sudah diberi kesempatan. Jadi intinya tidak ada tendensi dan lain-lain. Ini yang dari FK. Dari FK UNESA ini izin bertanya. Berarti semua tendik berhak mengajukan sebagai laporan. Dan tendik saat ini dapat berganti sesuai dengan kualifikasi laporan masing-masing di unit kerja masing-masing. Begitu J Pak Dir. Matur nuwun informasinya. ya. Mengkonfirmasi katanya ini Pak. Ya. FK itu kan khusus kan ya. FK itu laboratoriumnya khusus dan saya kira
yang khusus-khusus itu tetap di tempatnya, milih di tempatnya masing-masing ya. Karena ada kekhususan, karena yang tidak semua eh, bisa menempati di laboratorium khusus itu seperti di kedokteran ini kan sangat berbeda karena ada yang forensik, ada yang anu. Sehingga saya kira kalau ada khusus nanti kan kami juga dari panitia, dari pimpinan juga akan melihat juga eh, pilihan-pilihan Bapak Ibu semua. Karena di setiap posisi yang sekarang ini kan dibuka untuk exitingnya kan dibuka untuk exitingnya sehingga Bapak Ibu kan di tempat itu kan sesuai exitingnya dan nanti kalau ingin ke tempat yang lain kita lihat dulu dan nanti akan kita wawancarai juga. Jadi, seperti itu. Ya, izin Badir tadi maksudnya itu pertanyaan dari FH. Mirip FK dari FH, Ya. tapi intinya Oh sama. ada. Oke, ini Ya. dua pertanyaan lagi, Pak Dir. Setelah itu langsung ke teknis. Ya. Ini dari Mbak Prima Pasca. Mohon izin bertanya, apakah soal-soal yang diujikan relevan dengan bidang yang dipilih atau bersifat umum? Dan apakah ada ujian praktek pada komponen penilaiannya? Terima kasih. Ya. Kok enggak ada Mbak, orang ujian UAS, UTS enggak Mbak. Terus ujiannya ya ujian portofolio diisi, nanti diwawancarai sesuai bidang dan kemampuannya. Tidak ada tes tulisnya ya, kayak dulu kan sudah ada itu sudah kami bisa gunakan. Sekarang kami hanya mencari portofolio dan nanti wawancara. Itu saja Mbak. Ya. Ya, berarti intinya ujiannya tidak ujian tulis ya, Pak Dir ya. Jadi hanya portofolio dan wawancara nanti itu saja. Ini Mas Rian dari Direktorat KTIPD ini dari Teknologi Informasi apa ini? Oh, Pusat Data, no, TIK dulu nih. PPTI ex PPTI. Izin bertanya terkait bidang kerja sistem dan teknologi, informasi yang berkaitan dengan keahlian tertentu, pemrograman maksudnya. Apakah ada tahap seperti ujian praktek? Iya. Kita tahu Bu Desi. Ujian praktek nanti kita anu ya, kita lihat dan kita pertimbangkan kalau memang dari pimpinannya kalau portofolio dan wawancara tidak memungkinkan harus ada praktek ya kita fasilitasi. Tapi kalau cukup dengan wawancara dan portofolio harapan kami cukup dengan itu karena juga di PPT juga assistingnya kan juga masih masih tetap kan sehingga kalau memang nanti kan bisa disimpulkan kan ahli-ahli PPTI ini dari luar PPTI kan juga banyak yang jago-jago ada kemungkinan nanti teman-teman di PPTI ya akan bisa juga tergeser yang lainnya sama dengan yang ada di rumah di PC juga sama tapi mungkin ada ahli-ahli yang lain yang lebih kemampuannya lebih tinggi diwawancarai oleh pimpinan kalian dirasa cukup mampu ya akan menggeser ke tempat-tempat teman-teman yang selama ini sehingga ini benar-benar selain kolaborasi juga ada sedikit kompetisinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dir. Semoga terjawab ya Mas Rian. Intinya itu nanti memang kalau diperlukan nanti tetap ada ujian prakteknya nanti. Akan kami koordinasikan kembali. Terakhir dari Mbak Enda Direktorat Hukum, mohon izin bertanya apakah akan ada pelatihan jika memilih tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang sekarang? Oh, Mas Joko atau Mbak? Mbak Adun. Aku bisa Pak Adun. Terima kasih Mas Rahman. Jadi untuk pelatihan nanti akan tetap ada melalui pengembangan kompetensi di kami. Jadi diharapkan teman-teman nanti ini namanya kan pemilihan peminatan sesuai bidang kerja ya Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman diharapkan itu memilih peminatan itu bukan hanya sekedar memilih sesuai minat saja, tapi benar-benar memilih sesuai dengan pendidikan, keahlian, dan pengalaman bekerja yang dimiliki. Jadi agar portofolionya itu nanti nggak asal saja, tapi benar-benar sesuai dengan eh, pengalamannya teman-teman bekerja baik di dalam dan di luar UNESA, dengan keahlian atau kompetensi atau pelatihan yang pernah diikutin, dan juga pendidikannya teman-teman. Jika memang nanti semua itu tidak mendukung, tapi tetap kita nanti akan tetap mengadakan pelatihan sesuai dengan nanti yang sudah terpilih nanti. Itu Mbak Enda. Baik, semoga terjawab ya Mbak Enda. Oke, untuk sesi tanya jawab karena sudah di kolom chat juga sudah tidak ada. Oh ini Lina, terakhir. Dari Lina FBS, izin bertanya terkait bidang kerja sarana prasarana.
Yang saya tanyakan untuk unit yang jumlah gedung 10 dan hanya satu, jumlah formasi tetap disamakan hanya satu, mohon untuk dipertimbangkan karena terkait perbaikan ringan seluruh gedung. Jadi gedungnya ada 10, tapi hanya ada satu jumlah formasi yang ditetapkan begitu. Pak Dir atau Bu Desrina? Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini cerdas gitu. Tanya. Terima kasih. Ini ya, nanti nanti kita juga masih penempatan ya. Nanti untuk sharing gedung ini, apakah nanti tetap dikelola oleh oleh apa outsourcing atau dikelola oleh, saya kira nanti mungkin kolaborasi dengan tim sarana prasarana atau cleaning service ya, yang cleaning service yang ada di yang kontrak dengan fakultas-fakultas tersebut, sehingga tanggung jawabnya nanti sudah tidak ke teman-teman tendik, tendik hanya melayani dan tapi teman-teman tendik yang ditugaskan di situ ya juga harus mengawasi dan bertanggung jawab di gedung tersebut gitu ya, tidak hanya apa eh, duduk manis saja kayak juragan itu enggak ya, harus harus aktif bagaimana di gedung tersebut benar-benar bisa digunakan dengan maksimal. Itu terima kasih. Baik, itu semoga terjawab ya Mbak Lina ya. Langsung ke teknis, Bu Ari. Baik Bapak Ibu, sesi tanya jawab sudah selesai karena nanti biar tidak terlalu siang. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu cara selanjutnya adalah panduan pengisian aplikasi peminatan bidang kerja yang akan disampaikan oleh Bu Desrina Ariningrum SE sebagai Kepala Seksi Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas di Surabaya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Rahman. Yang saya hormatin Bapak WA2, Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang 2, Bapak Sultan selaku Direktur SDM, Bapak Ibu Kasudit, Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan juga teman-teman pendidik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sultan tadi dan juga dengan undangan dan pengumuman yang sudah beredar di lingkungan UNESA, jadi untuk peminatan bidang kerja ini melalui aplikasi mysdm.unesa.ac.id seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu pernah mengajukan cuti, berarti tidak akan familiar dengan aplikasi ini. Jadi di mysdm.unesa.ac.id. Bapak Ibu masuk menggunakan username-nya NIP dan kata sandinya itu nanti jika memang belum pernah masuk akan ada tombol untuk mengubah passwordnya. Lanjut Mas Iqbal untuk masuk. Nah, jika login sudah berhasil, Bapak Ibu dapat memilih agak ke bawah, yaitu di usul rekrutmen internal. Di rekrutmen internal, Bapak Ibu klik. Nah, yang di sana yang perlu dilengkapin adalah seperti yang sudah di pengumuman pendidikan terakhirnya Bapak Ibu, pengalaman pekerja, dan juga pelatihan atau kompetensi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kesempatan bidang kerja ini harap dipilih pelatihan yang dimiliki. Jadi tidak hanya sekedar saya pengen bekerja di bidang apa dan di unit kerja mana, tapi juga diharapkan sesuai dengan pengalaman dan pelatihan yang dimiliki. Masuk ke pendidikan. Nah, pendidikan terakhir di sini sesuai dengan data kami di ISDM. Jika memang tidak sesuai, harap Bapak Ibu memasukkan pendidikan terakhirnya dan juga file ijazah dan file transkrip nilainya. Bisa diedit pendidikannya. Sudah ada. Nah, nah, setelah itu masuk ke pengalaman bekerja. Di sana ada pengalaman bekerja info
Nah, itu di sana ada pengalaman bekerja internal dan pengalaman bekerja eksternal. Yang internal dulu Mas Iqbal. Nah, internal ini nanti akan otomatis juga akan ada, tapi Bapak Ibu juga bisa menambahkan. Di sana ada juga surat keterangan bekerja. Misalnya dulu pernah di UNESA kerja di ISDM kami belum terdeteksi. Misal pernah bekerja di FT sebagai pengolah data akademik, ditulis aja di sana. Terus di sana ada surat keterangan bekerja jika dulu memang mempunyai ST atau SK dari UNESA. Mulai bekerjanya tanggal berapa sampai tahun berapa. Bisa. Surat keterangan bekerjanya ini adalah opsional Bapak Ibu, tapi jika Bapak Ibu mengupload itu jauh lebih baik karena berarti kan kami percaya apa yang Bapak Ibu isikan nanti penilai portofolio ini percaya bahwa yang Bapak Ibu isikan adalah valid karena ada buktinya. Jika tidak, bisa nanti menjadi pertimbangan saja. Simpan, Bu. Ya. Begitu juga dengan yang pengalaman bekerja eksternal, ini maksudnya benar-benar di luar UNESA. Jadi misal pernah Bapak Ibu bekerja di kantor akuntan publik, jadi mungkin nanti yang memilih di auditor atau di keuangan dan perpajakan, mungkin pernah bekerja di kantor akuntan publik, atau di hukum pernah bekerja atau magang di kantor pengacara atau apa, bisa dipilih di sini. Atau teman-teman hanya sekedar yang data dan informasi pernah bekerja di lembaga manapun, silakan ditulis di sini. Dan begitu juga dengan surat keterangan bekerjanya, opsional memang, tapi harap diupload jika memang memiliki, karena itu akan menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah pelatihan atau kompetensi. Bapak Ibu bisa isikan semua pelatihan yang mendukung peminatan yang dipilih. Jangan sampai nanti peminatan yang dipilih adalah bidang hukum, tapi untuk pengalaman bekerja, pelatihan atau kompetensi yang yang diinputkan adalah misalnya kelas gitu ya. Jadi kan lebih baik Bapak Ibu memilih di laporannya FT daripada di bidang hukum. Coba diisi tambah sales. Ya. Nah, jadi nama sertifikatnya terkait apa, nomor sertifikatnya berapa, diterbitkan oleh siapa, tahun awalnya dan tahun berakhirnya bisa diisi, bisa tidak. Udah. Setelah Bapak Ibu mengisi tadi pendidikan, pengalaman bekerja, pelatihan kompetensi, silakan memilih peminatannya maksimal 2. Jadi yang pertama itu merupakan prioritas utamanya Bapak Ibu memilih di mana, dan yang nomor 2 adalah untuk selanjutnya. Misal saya lulusan akuntansi, pernah bekerja di keuangan dan lain-lain, berarti kemungkinan saya akan memilih di audit atau data informasi yang di keuangan. Coba dipilih satu aja. Nah, ini adalah urutan prioritasnya. Pilih satu, simpan. Selanjutnya pilih yang lain. Bisa juga misalnya memilih semuanya sekarang teman-teman adalah BPP, bisa juga memilih dua-duanya BPP. Jadi BPP di VIP yang pertama, BPP di FT misalnya yang kedua gitu bisa. Setelah sudah fix, akan muncul demikian, pilihannya wajib diisi 2, prioritas pertama dan prioritas kedua. Selanjutnya tinggal simpan permanen jika memang sudah fix. Jika sudah simpan permanen, Bapak Ibu tidak bisa mengedit kembali. Jadi ada waktu 3 hari sampai dengan hari Rabu untuk memilih istikharah dan lain sebagainya. Jadi mungkin hanya di UNESA Bapak Ibu bisa memilih peminatan bidang kerja. Mungkin Bapak Ibu Kasubdit, Kepala Kantor, WD2, pimpinan lainnya bisa membantu mengarahkan, tapi mengarahkan sesuai minat kemampuan ya Bapak Ibu, tapi tidak untuk kayak membujuk lebih baik di sini atau jangan di sana karena di sana buruk atau lain-lainnya, karena bagaimanapun kita bekerja di UNESA untuk UNESA. Mungkin ada tambahan Pak Joko, Pak Guntur? Monggo, ada tambahan Mas Guntur atau Mas Joko? Monggo, silakan Mas Guntur. Bapak Ibu yang saya hormati, tindak lanjut nanti terkait dengan bidang peminatan ini
tentunya juga tahun 2025 itu kita sudah disiapkan oleh Pak Rektor dan juga Pak Warik II bagi seluruh tendik untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya. Jadi nanti sudah kita siapkan beberapa skema untuk tahun 2025 itu untuk pelatihan tendik, seluruh tendik ya. Targetnya Pak Rektor itu adalah 100% tendik nanti diberikan pelatihan. Untuk yang khusus misalnya BPP yang belum memiliki sertifikat bendahara pengeluaran itu akan diberikan pelatihan dari Kementerian Keuangan, kemudian seperti auditor itu juga akan diberikan pelatihan, kemudian beberapa tendik juga akan diberikan khusus gitu. Suaranya Kemudian kurang. juga ada Tidak ada pelatihan umum terkait dengan tendik yang ada di bidang di fakultas. Mungkin terkait dengan data informasi itu nanti akan juga disiapkan beberapa pelatihan. Kemudian ada juga permintaan dari Pak Rektor itu tendik yang dilatih terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 Direktorat SDM itu diberikan anggaran untuk melaksanakan pelatihan sertifikasi kompetensi bagi seluruh dosen di UNESA. Artinya tahun 2024 seluruh dosen di Indonesia sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, tahun 2025 kami juga diberikan amanah dan juga anggaran terkait untuk melatih seluruh tenaga kependidikan. Jadi tahun 2025 itu bisa dikatakan adalah tahunnya untuk tendik, ya, setelah diberikan keleluasaan untuk memilih bidang peminatan, nanti ditempatkan, kemudian nanti akan diberikan pelatihan dan juga pendampingan pada tahun 2025. Nah, apabila nanti pada tahun 2025 dilakukan evaluasi namun posisi atau kompetensinya tendik tersebut tidak bisa dapat atau tidak bisa dikembangkan, maka nanti akan kami laporkan sebagai bahan pertimbangan di pimpinan seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait sertifikat yang akan diupload yang di pertanyaan itu. Monggo semua sertifikat itu sebenarnya bisa diupload terkait webinar juga yang ada di luar UNESA atau yang melaksanakan UNESA itu juga bisa diupload. Namun sekali lagi Bapak Ibu berhak memilih bidang peminatan, misalnya Guntur memiliki sertifikat wasit bola voli nasional, tapi itu di luar, itu mau diupload monggo disilahkan. Jadi apabila sertifikat itu juga kurang sesuai dengan bidang yang diminati, diupload juga tidak apa-apa. Namun Bapak Ibu sekalian sekali lagi diberikan kebebasan untuk memilih bidang peminatannya masing-masing seperti itu. Demikian yang bisa saya tambahkan, Mas Rahman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Guntur atas tambahannya. Mas Joko? Oke, sedikit tambahan saja Mas Roman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mempertegas aja yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Arin ya. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk memilih passion yang menjadi nanti peminatan bidang. Tapi bukan hanya passion, tapi harus ditunjukkan dengan bukti otentik. Pernah mengikuti pelatihan apa, bekerja di apa, terutama ini kan yang formasi lab ya, artinya formasi lab ini kan banyak dibutuhkan, sehingga teman-teman harapannya ketika pernah bekerja di luar UNESA maupun di UNESA dengan keahlian yang mungkin bisa dikembangkan dan akan menuju lab, itu mungkin monggo 3 hari ini untuk menyiapkan diri mana lab yang pas untuk keahlian teman-teman. Dan yang jelas nanti ketika teman-teman sudah memilih dan masuk ke kategori lab yang dipilih, itu persis yang disampaikan Mas Guntur, ada pendampingan kayak mentoring ya istilahnya dengan senior-senior yang sudah ada di lab kemungkinan, tapi nanti juga akan diikutkan pelatihan yang memang sudah disiapkan oleh dari SDM yang digawangi oleh Mas Guntur, nanti akan menambahkan bekal untuk menjadi teknisi dan laboran yang handal. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Roman. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Joko. Terkait teknis, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Terkait aplikasi, silakan. Kalau tidak ada, ini saya akan lanjutkan. Terkait pengisian teknis. Oke, kalau gitu ini nyambung pertanyaan ya, Mas Joko, Mas Guntur, Mbak Arin. Jadi tadi ada pertanyaan, izin bertanya, ini dari Irma M. Rahayu. Dari Mbak Irma, izin bertanya, pelatihan-pelatihan yang saya ikuti terkait arsiparis
Padahal bidang yang saya kerjakan saat ini bukan arsiparis. Bagaimana? Mungkin terkait pemilihan ini ya, bidang kerjanya. Bu Arin? Ya, terima kasih Mas Taman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa arsiparis itu sebenarnya dibutuhkan di jabatan atau bidang kerja manapun. Jadi malah kalau memang Bapak Ibu memiliki sertifikat arsiparis, jadi bisa memilih di data dan informasi sebenarnya dimanapun. Kalaupun emang mau khusus di sana, UNESA belum memiliki UPT kearsipan sendiri. Ya, tapi kearsipan itu ada pada Direktorat Tata Laksana dan Protokoler. Ada di sana, ada di Subdit Direktorat Hukum Tata Laksana dan Protokoler. Ada di sana untuk ya, Hukum Tata Laksana, Protokoler, dan Reformasi Birokrasi. Ada di direktorat itu untuk yang khusus kearsipan. Tapi sebenarnya setiap pekerjaan itu membutuhkan keahlian arsiparis. Jadi teman-teman yang di kami pun mungkin di Direktorat SDM mengerjakan data dan informasi apapun, tapi mereka juga tetap harus mengarsip data itu agar mudah dicari. Begitu ya, Mbak. Baik, semoga terjawab ya Mbak Irma. Jadi arsiparis itu justru bisa di mana saja karena memang semuanya membutuhkan arsiparis. Ini sampai Japri ini. Oke, ini dari Pak Ustadzah Fatimatul Zahro. Mohon maaf, mau mengulangi pertanyaan. Apakah saat ini ada batasan maksimal masa kerja di suatu unit kerja? Misalkan maksimal 5 tahun. Jika sudah 5 tahun bisa bergeser. Terima kasih. Monggo, Bu Arin. Ya, Mbak Fatin. Jadi memang kalau idealnya itu adalah ada batasan untuk lamanya seseorang itu bekerja di suatu unit kerja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bagaimanapun tetap itu merupakan kebijakan pimpinan apakah yang bersangkutan tetap dibutuhkan di unit kerja itu apakah lebih dari 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bahkan. Jadi kalau memang ngomong ideal, idealnya begitu. Tapi kembali lagi atas kebutuhan unit kerja itu sendiri dan kebijakan pimpinan. Itu ya Mbak. Ya, semoga terjawab nggih, Mbak Fatim. Jadi memang aturan memang ada, tapi kembali lagi ke ideal lagi, kebijakan pimpinan unit kerja ataupun universitas. Oke, terakhir sebelum kita tutup, ini ada dari Mas Hikmat. Izin bertanya, saya sekarang ditempatkan di lab Telkom, Teknik Elektro. Sekarang saya memilih di lab yang sama, tapi di pilihan kok tidak ada. Mohon advance. Mungkin tadi penggabungan mungkin tadi. Jadi mungkin dia Mas Hikmat ini sebenarnya saat ini ada di teknik elektro, tapi di pilihan tidak ada di aplikasinya. Oh, Bu Desrina? Ya, di situ ada penempatan rumpun labnya teknik elektro, Mas. Mungkin jadi satu di sana untuk jumlah formasinya. Karena memang untuk laboratorium itu sudah dihitung oleh masing-masing lab. Jadi ada yang penggabungan, ada bahkan yang nulisnya itu 0,5. Karena mungkin di semester 1 dia dibutuhkan di lab ini, semester 2 di lab sana. Jadi di kami untuk di sistem kami gabungkan menjadi satu. Jadi pilih aja di penempatan yang rumpun lab elektro, teknik elektro, gitu ya Mas. Ya, semoga terjawab ya Mas Hikmat. Jadi bisa milih di apa teknik elektro Mohon izin, di penempatan. Iya boleh Mas Hikmat, ada langsung? disampaikan? Iya, itu saya kan ditempatkan di 3 lab, tapi dari tiga-tiganya nggak ada. Apakah itu yang dilowongkan posisi itu memang tidak yang existing ya? Itu yang saya tanyakan. Karena kok pilihan saya kan telekomunikasi. Saya sudah di situ mulai 2018. Dan kebetulan memang sesuai background saya dari S1 telekomunikasi. Cuma pilihan itu kok nggak ada, mohon maaf sebelumnya. Oke. Eh,
Mau dari siapa atau mau dianu dulu Mbak di sini? Terus dari kalau ya Mbak Dini. Itu sudah dari kalau itu kalau teknik elektro ini ada 17 laboratorium. Apakah di salah satu itu nggak ada sama sekali, Pak? Ada lab telekomunikasi, lab telematika. Yang di form yang di share ke kami itu nggak ada telekomunikasi, telematika nggak ada. Ada, Bapak. Cuma ada 8 posisi doang yang tersedia. Ya, jadi jumlah orangnya 8, tapi jumlah nama labnya ada. Nggak ada Ibu, saya kan udah cek nih. Cari telekomunikasi nggak ada. Coba nanti kami cek lagi ya, nanti saya jawab di Bapak ya. Siap Ibu. Oke. Terima kasih. Baik, saling cek ya Mas Hikmat terkait edaran. Tapi kalau di di rekapan kami ada di itu. Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang rahasia sebelum kita tutup? Atau mungkin ada tambahan dari Mas Guntur terkait ini atau mungkin kompetensi. Tapi sudah dicoba Bu Desrina tadi terkait masukan dari Mas Ari Widodo. Monggo silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan terkait teknis. Tidak ada? Kalau mengingatkan terakhir, jadi diusahakan untuk ini Mas. Tapi jangan sampai tidak. ya, jadi begini Bapak Ibu, di edaran kami di lain-lain itu kan sudah jelas sebenarnya bahwasanya Bapak Ibu ada bisa di peminatan bidang kerja tidak menjadi tolak ukur ya dalam penempatan tenaga kependidikan. Dan yang kedua, tenaga kependidikan yang tidak mengikuti bidang peminatan dan atau tidak memenuhi syarat akan ditempatkan berdasarkan keputusan pimpinan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur SDM. Tapi harapan kami, Bapak Ibu Tendik selingkuh UNESA, semua sekitar 595 tadi, kami harapkan semuanya bisa memilih sesuai bidang peminatan atau kompetensinya masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Aplikasinya ada. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semuanya memilih. Jadi tidak ada yang nanti saya lupa tidak memilih ini nanti diperpanjang enggak. Nah, karena kebetulan ini juga kami deadline juga. Jadi mohon Bapak Ibu segera kalau mau istiharoh segera nanti malam istiharoh kalau mau mendapatkan petunjuk. Dan berkas-berkasnya silakan disiapkan atau bisa koordinasi dengan teman-teman yang di lingkungan unit kerjanya Bapak Ibu masing-masing atau konsultasi dengan minimal dengan Bapak Ibu Kasih ataupun kepala kantornya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kami harapkan semuanya bisa memilih sesuai dengan bidang kompetensi dan keahlian. Dan tambahan satu lagi, tadi ada pertanyaan sebenarnya, tapi sebenarnya tidak harus dijawab Pak Direktur. Sebenarnya tadi pertanyaan dari Mas Tony, ya Mas Tony FMIPA itu terkait jarak. Rumahnya di Gresik, tapi sekarang ada di Ketintang. Sebenarnya itu kan apa kurang update-nya teman-teman dulu waktu kami meminta segera mengisi update biodata dan alamat. Nah, waktu dulu tahun 2023. Nah, itu 2023. Eh, sebenarnya itu dulu kami meminta itu tapi di alamatnya Bapak Ibu masih di alamat yang lama. Nah, monggo mumpung sekarang ada kesempatan. Yang pertama kesempatan terkait kompetensi sesuai tadi sudah disampaikan Pak Joko itu terkait passion. Saya passionnya itu di keuangan. Ya monggo daftar BPP. Bisa memilih unit kerja yang ada di kampus. Misal rumahnya di Gresik, silakan pilih di kampus 2 yang ada formasinya itu kan lebih dekat seperti itu. Atau kalau kalau dekat itu nggak pengen Mas mau yang jauh, monggo silakan bisa pilih kampus 5, bisa dekat dengan Mas Puspo dan teman-teman yang lain di sana. Monggo sesuai passion dan keahlian ataupun bidang peminatan Bapak Ibu masing-masing. Cukup Mas Pak Joko, Pak Guntur? Nah. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu silakan presensi ya tadi sudah di-share oleh Pak Guntur terkait presensinya. Mas Firman mau ada yang ditanyakan? Ada. Ada? Nggak ada. Oh, enggak ada. Kok bersuara gitu. Saya kira ada pertanyaan. Baik.
Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Acara sudah selesai. Semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, saya ingat kembali terkait presensi, silakan Bapak Ibu presensi terkait kehadirannya Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Saya sebagai pemandu acara tidak lepas juga dari teman-teman Direktorat SDM, Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.